Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala yajala alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, semoga kita pada hari ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan, dan tentu yang lebih penting adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah untuk menjalankan ketaatan sampai akhir hayat kita, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin. Sebelum kita mulai, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat ilmu, keberkahan, umur, ya, dan juga kebahagiaan dalam kehidupan kita dunia dan di akhirat untuk beliau dan juga guru-guru kita dan juga kita semua yang hadir, juga para hadirin yang menyaksikan melalui channel siaran ini. Ala diniyah wal kulniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bagaimana kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW bersedekah, dan bagaimana mereka berlomba-lomba di dalam menggapai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka. Ini adalah merupakan role model dari kehidupan umat Nabi Muhammad SAW, di mana kita tahu bahwa filosofi dari sedekah itu, apa yang disedekahkan itu justru abadi, dan apa yang belum disedekahkan itu justru yang masih hilang, artinya belum tercatat. Nah, oleh karena itu kita melihat banyak sekali peristiwa di dalam baik itu Al-Quran yang kemudian diturunkan oleh Allah menceritakan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tasadduqu Talha radhiyallahu anhu yauman bi mi'ati alf dirham. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sedekahnya Talha. Talha ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang kemudian beliau ini tidak saja mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena menjadi salah satu dari al-asyral mubasysyirin bil jannah, 10 yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Tetapi beliau juga membuktikan bagaimana Talha ini, ya, jadi Talha ini Masya Allah, ya, seorang laki-laki yang sangat romantis sebenarnya, ya. Jadi dalam satu riwayat, ya, kita nanti akan menemukan bagaimana istri beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan suami yang soleh dan luar biasa, dan kemudian Allah berikan Talha ini, dan subhanallah, ya, beliau dengan keluarganya sangat luar biasa, dan itu kemudian diabadikan dalam banyak kisah, ya, di dalam kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Diceritakan juga oleh istrinya, ya, bagaimana hidup mereka kemudian. Nah, ini contoh-contoh dalam kehidupan para sahabat. Hari ini kita membayangkan bagaimana kondisi umat Islam, ya, kita sendiri
di dalam menjalani kehidupan kadang-kadang kering ya, meskipun secara materi mungkin kita berlimpah, secara materi mungkin kita tidak kekurangan, tetapi ada sisi lain yang hilang dari hidup kita. Nah, karena itu penting kita membaca, mempelajari, mengkaji bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah SAW yang luar biasa, ya, menginspirasi kita semua di saat kita membutuhkan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa menggugah hidup kita, ya. Karena seringkali seperti yang Al-Fakir sampaikan, yang kita butuhkan dalam hidup itu bukan hanya materi, ya. Bahkan Ibnul Qayyim itu menyebutkan laddah, kenikmatan itu bukan hanya laddah jismaniyah, bukan hanya kenikmatan materi, fisik. Di sana puncak dari laddah itu adalah laddah ruhaniyah, kenikmatan spiritual. Yang kadang-kadang untuk mendapatkan kenikmatan spiritual itu kita bisa kehilangan kenikmatan fisik, tapi kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa diceritakan. Itulah kenikmatan yang disebut dengan laddah ruhaniyah. Nah, sedekah itu apa kenikmatannya yang bisa kita dapatkan? Ketika kita bersedekah kita kehilangan materi. Kalau kita bicara tentang materi, maka secara zahir orang yang bersedekah itu kehilangan sesuatu, tetapi sesungguhnya dia mendapatkan sesuatu yang lain, dan bahkan jaminan yang min haitsu la yahtasib. Itulah mengapa konsep di dalam Islam itu harus dipahami secara utuh. Orang Islam kalau tidak paham konsep rizki, berat dia akan sedekah. Karena rizki di dalam Islam itu bukan hanya yang tampak. Ya, rizki di dalam Islam itu tidak bisa kita hitung dengan logika matematika, tidak bisa. Karena itu para ulama menjelaskan ar-rizqu bima'na al-ata. Rizki itu adalah pemberian. Ar-rizqu laisal milk. Rizki bukan kepemilikan. Apa yang Allah berikan pada kita belum tentu menjadi milik kita, tapi itu menjadi rizki kita. Itu rizki. Kita sering stres karena kita menghitung rizki itu secara kuantitatif, melihat rekening, melihat isi dompet, melihat tabungan dan sebagainya, aset dan sebagainya, stres. Apalagi kemudian cenderung berkurang. Nah, ini karena salah di dalam memahami rizki. Orang yang memahami rizki dengan cara seperti ini, dia nggak akan sanggup untuk bersedekah, nggak akan sanggup dia untuk bersedekah, dan dia tidak akan mendapatkan apa yang disebut Ibnul Qayyim tadi itu sebagai al-laddah al-jusma, al-laddah ar-ruhaniyah, kenikmatan spiritual. Dia nggak akan bisa. Kita paham rizki biyadillah, tetapi untuk melatih rizki tangan Allah butuh ujian. Kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu untuk melatih iman kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu bisa begitu saja mengatakan dirinya beriman sementara mereka itu tidak diuji oleh Allah? Oleh karena itu kita harus memahami, jadi rizki itu tidak hanya apa yang tampak, tapi semua pemberian yang Allah berikan pada kita itu rizki. Rizki tidak hanya apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita bisa manfaatkan itu rizki. Ya, disitulah nanti kita paham ada konsep barokah, karena tidak ada di dalam sistem, di dalam falsafah atau dalam pandangan agama apapun yang mengenal konsep barokah kecuali Islam. Karena itu kadang-kadang secara materinya berlimpah tapi barokahnya hilang. Kita hari ini menyaksikan bagaimana pembangunan begitu luar biasa, tetapi harga-harga mahal, kehidupan sulit. Apa maknanya? Hilang barokahnya. Ya, barokahnya hilang.
Di dalam Al-Quran Allah mengatakan walau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Barokah itu adalah masalah spiritual. Barokah itu termasuk perkara rohaniah, bukan masalah jusmaniah, bukan masalah ma'nawiyah, tidak. Barokah itu adalah soal rohaniah. Nah, ini konsep-konsep dasar yang harus kita pahami sehingga kita bisa memahami kenapa sahabat itu bisa begitu luar biasa sedekahnya. Karena antara konsep sedekah dengan konsep rizki itu nggak bisa dipisah. Orang yang memahami rizki salah pemahamannya, dia akan berat melakukan sedekah. Kita bisa melihat bagaimana pelajaran sebelumnya Abu Bakar mengalahkan Umar dalam bersedekah sampai semua hartanya habis. Pertanyaannya, bagaimana Abu Bakar bisa melakukan itu? Karena pemahaman Abu Bakar tentang rizki sudah selesai. Pemahaman para sahabat tentang rizki sudah selesai. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tanganmu itu habis dan kering, tapi apa yang di tangan Allah itu nggak pernah habis dan kering. Kalau hati kita itu meyakini rizki kita di tangan Allah nggak pernah kering, nggak pernah habis, nggak pernah berkurang, bahkan kemudian ditambah, dan itulah konsep barokah, ziyada fi kulli khair, maka kita nggak pernah takut untuk menginfakkan harta kita berapapun yang dibutuhkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita nggak pernah takut. Itu namanya konsep yang paralel antara sedekah dengan rizki. Ya, konsep yang paralel antara sedekah dengan rizki. Maka kalau ada orang yang berat, bakhil, berat melakukan sedekah, berarti ada problem terkait dengan pemahaman dia tentang rizki. Nah, ini yang harus diluruskan. Karena itu para ulama kemudian menjelaskan jangan pernah menghitung rizki dengan logika matematika. Jangan pernah menghitung rizki dengan logika matematika. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, kata Allah. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Kapan Allah melapangkan, kapan Allah menyempitkan. Allah dalam ayat yang lain mengatakan walau basatallahu rizqa li ibadihi, kalau seandainya Allah itu melapangkan rizki semua hambanya, la baghaw fil ardi, maka boleh jadi mereka semua bisa kurang ajar. Walakin, kata Allah, tetapi yunazzilu biqadari ma yasha, Allah itu menurunkan rizki sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Artinya apa? Kita diberikan rizki sesuai dengan kepantasan. Pantas enggak kira-kira Allah memberikan rizki kepada kita ini? Kadang-kadang kita diberi rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena enggak pantas, akhirnya itu justru membawa mafsadat, kerusakan dalam hidup kita. Banyak perkara yang kemudian dia lakukan karena enggak kuat mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu namanya istidraj, dan itulah yang terjadi kepada orang-orang kafir. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, ya, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Kamu nggak usah silau, nggak usah khawatir, nggak usah panik, apalagi dengan melihat bagaimana kehebatan orang-orang kafir di negeri ini, kata Allah. Kita melihat bagaimana orang-orang non-muslim mereka kaya raya, menguasai berbagai macam aset strategis dan macam-macam mereka bisa kuasai. Kata Allah, kamu nggak usah panik, nggak usah silau, dan kamu nggak usah meniru mereka. Di ayat berikutnya Allah mengatakan mataun qalil, itu hanya sedikit. Jadi sangat rendah bagi orang mukmin ketika berpikir mengejar mereka, sementara itu mataun qalil, kata Allah, perniagaan yang sangat sedikit. Dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan masalud dunya bil akhirati, perumpamaan dunia dengan akhirat bagi orang mukmin itu, ya, bagi Allah itu adalah seperti ketika kita mencelupkan jari kita ke air, kemudian kita angkat kembali, cuma setetes. Dunia itu cuma setetes, senikmat apapun dunia itu cuma setetes. Rugi kalau kita mengorbankan akhirat yang panjang hanya untuk setetes. Ini konsep tentang apa? Rizki, ya, konsep tentang bagaimana laddah ruhaniyah tadi. Nah, oleh karena itu mari kita lihat bagaimana para sahabat memahami itu sehingga kemudian mereka memiliki sikap yang begitu luar biasa.
ketika mereka memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, nggak ada rasa takut sama sekali. Nah, salah satunya adalah kisah Thalhah. Ya, kisah Thalhah radhiyallahu anhu. Termasuk diantaranya dalam Al-Quran Allah menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika ayat ini turun, kamu tidak akan mendapatkan albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu membelanjakan apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai. Thalhah termasuk orang yang kemudian memiliki kebun, ya, yang dikenal dengan Bayrahah. Itu sekarang posisinya ada di dalam Masjid Nabawi. Ya, kebun itu begitu turun ayat tadi langsung diwakafkan, diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah aset Thalhah yang paling dicintai. Kenapa beliau sanggup memberikan aset yang paling dicintai? Karena ingin mendapatkan status atau predikat dari Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Subhanallah. Gak takut kehilangan apapun, ya, tidak takut kehilangan apa. Dan kisah yang seperti pernah kita sampaikan, bagaimana dialog antara Asma'i dengan orang Badui ketika Asma'i membacakan surat Ad-Dariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kemudian orang Badui itu sanggup untuk menginfakkan semua hartanya. Ketika ditanya oleh Asma'i, malaka ya fulan, apa yang menyebabkan kamu bisa melakukan seperti itu? Kemudian orang Badui itu dengan enteng mengatakan, apa yang aku takutkan? Rizki itu bukan ini, bukan apa yang di tanganku, bukan apa yang aku pegang ini, bukan apa yang aku miliki ini, enggak. Wa fis sama'i rizqukum, rizkimu ada di langit. Wa ma tu'atun, dan apa yang dijanjikan pada kamu. Masya Allah. Ini kisah-kisah bagaimana pemahaman orang tentang rizki yang sudah selesai tadi dan dampaknya kepada infak. Gitu. Maka seperti yang tadi Al-Fakir sampaikan, kalau kita pemahamannya tentang rizki tidak selesai, tidak beres, maka kita akan berat untuk melangkah, berinfak, berat, karena pemahaman kita tentang rizki belum selesai. Ini, ya. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana sahabat itu. Sedekah Thalhah itu dalam di sini disebutkan yauman, suatu hari, bima'ati alfi dirham, sebanyak 100.000 dirham. Ini sedekah beliau. Coba bayangkan, 100.000 dirham, bukan angka yang kecil. Wa akhraja Abu Nu'aim fil Khilyati, Abu Nu'aim telah mengeluarkan riwayat di dalam kitab Khilyatil Auliya an Su'da ibn Auf. Su'da ibn Auf itu adalah istri Thalhah yang lain. Di situ disebutkan, ya, bahwa Su'da ini adalah imra'ati Thalhah, yakni ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Dan di dalam kitab Al-Isobah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu disebutkan Su'da itu nama lainnya disebutkan di situ Su'da ibn Amr Al-Marwiyah. Ya, ada menyebutkan Su'da itu menurut Ibnu Mandah itu adalah Su'da binti Auf Kharijah ibn Sinan ibn Abi Haritha, itu nama lengkapnya. Su'da ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabiyah. Beliau meriwayatkan dari suaminya Thalhah dan juga meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Su'da, ya, salah satu dari istri sahabat. Dan sahabat itu yang tadi kita ceritakan tentang kisah istri Thalhah yang lain, itu mereka istrinya rata-rata tidak satu. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan kenapa para sahabat itu banyakkan mereka poligami, karena konsep rezekinya sudah selesai. Jadi nggak ada yang ditakuti, karena konsep pemahaman mereka tentang rezeki sudah selesai. Ya, orang itu kan takut mau menikah, takut mau ini, takut mau itu, takut karena pemahaman tentang rezekinya masih belum selesai. Ya, belum selesai. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya kemudian merembet kemana-mana, konflik keluarga, KDRT. Ya, hari ini Masya Allah, ya, kalau kita baca laporan di kantor urusan agama tentang perceraian itu meningkat luar biasa. Apa masalahnya? Kesulitan ekonomi kebanyakan. Ya, kesulitan ekonomi. Akibat dari kesulitan itu ekonomi itu kemudian berdampak, muncul kasus KDRT, kasus macam-macam. Ya kan, macam-macam. Nah, ini.
Nah ini tentang sedikit tentang Su'dah ya, dan bagaimana Talha bin Ubaidillah tadi. Qalat, Su'dah mengatakan, laqad tasaddaqa Talhatu yaman bi 100,000 dirham. Kata Su'dah, Talha itu telah mensedekahkan suatu hari bi 100,000 dirham, 100,000 dirham. Summa habasu an rawahi ila al-masjid an jama'atu labana tarfai sobihi. Ya, beliau mau berangkat ke masjid itu, ya, mau berangkat ke masjid itu terhalang. Kenapa? An jama'atu labana tarfai sobihi, karena aku masih harus menjahit ujung bajunya. Jadi bajunya itu yang sobek menjadi dua gitu, dijahit. Coba orang bisa infak 100,000 dirham, bajunya sobek, mau ke masjid dijahit dulu sama istrinya. Coba kira-kira kalau kita itu punya atau infak kayak begitu, itu ya mungkin gaya hidupnya sudah beda. Tapi ini sahabat tidak begitu. Itu kisah yang juga kita pernah dengar tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mereka itu kalau punya harta tidak untuk membiayai lifestyle, gaya hidup. Itu para sahabat, ya, biasa saja, pakaian mereka biasa, rumahnya biasa, tunggangannya biasa. Tapi yang luar biasa adalah investasi akhirat mereka, ya, investasi akhirat mereka. Nah ini, jadi pemahaman tentang rizki tadi sudah selesai, sehingga sodakonya. Yang kedua, pemahaman tentang akhirat. Coba bayangkan ya, kita pernah bahas tentang bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan 3 fase kehidupan. Pertama adalah fase di mana manusia itu sudah dicatat oleh Allah sejak di Lauhil Mahfuz. Kita ini kan sebelum lahir kan sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Sejak bahkan sebelum orang tua kita ketemu itu kita sudah dicatat oleh di Lauhil Mahfuz bahwa nanti akan ada lahir orang namanya si fulan tanggal sekian jam sekian dari pasangan ini. Itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Dan jarak antara catatan itu dengan nikahnya orang tua kita dengan lahirnya kita itu bisa ribuan bahkan jutaan tahun, karena kita nggak tahu. Sejak di Lauhil Mahfuz sampai, artinya apa? Fase itu panjang sekali, panjang sekali. Kemudian setelah itu kita lahir di muka bumi ini, ya kan? Kita lahir di muka bumi ini, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Coba bayangkan, lahir di muka bumi umurnya cuma 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau kita kurangi dengan kerja 8 jam setiap hari, itu kita hitung harinya itu ketemunya 20 tahun. Berarti apa? 60 tahun kita dikurangi dengan kita pakai untuk bekerja, itu sudah kurang 20 tahun, tinggal 40 tahun. Lah kalau kita satu hari juga tidur 8 jam, artinya berapa? Berarti umur kita yang tinggal 40 tahun kurang lagi jadi 20 tahun. Kemudian kalau kita kurangi dengan usia akil balik kita 15 tahun, berarti apa? 20 tahun itu dikurangi 15, tinggal 5 tahun. Betapa sedikitnya waktu yang kita bisa gunakan secara efektif untuk apa? Investasi ke akhirat. Makanya para ulama mengatakan begini, fa'ina ya fulan fa'ina tariqa tawilun wazzatu qalilun. Ya, istri yang ada seorang istri ulama yang salehah ini membangunkan suaminya, ya habibi qum fa inna tariqa tawilun wazzatu qalilun. Wahai sayangku, bangun. Nah ini kaitannya dengan bangun malam. Bangunlah di malam hari. Perjalanan kita masih panjang, sedangkan bekal kita cuma sedikit. Kenapa? Karena setelah kematian kita nggak tahu berapa lama kita nunggu sampai kita menghadap Allah di akhirat nanti. Begitu juga ketika kita dihadapkan di padang mahsyar sampai kita masuk jannah, itu berapa lama? Ribuan tahun, kita tidak tahu berapa lamanya. Artinya apa? Perjalanan kita masih panjang.
Sementara hidup kita yang singkat ini akan menjadi modal kita untuk mengarungi hidup yang panjang. Coba bayangkan kalau kita hanya punya waktu 5 tahun. Sudah begitu 5 tahun ini nggak efektif sama sekali, nggak ada nilainya, nilainya kurang. Kalau kita pakai untuk apa? Untuk tiket kita mengantarkan kita berhadapan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa para sahabat itu hidup mereka itu ngoyonya untuk akhirat. Betul bahwa mereka hidup di dunia, tapi ngoyonya mereka itu untuk akhirat. Investasi mereka yang banyak itu untuk akhirat. Makanya tadi, kalau pemahaman mereka tentang rizki seperti itu, pemahaman mereka tentang akhirat seperti itu, maka mereka nggak mikir lifestyle, nggak mikir mereka lifestyle. Mereka nggak mikir bagaimana rumahnya, mereka nggak mikir bagaimana kendaraan mereka, nggak mikir mereka. Karena bagi mereka adalah akhirat. Ini cuma ya wazatu qalil, cuma sebentar. Ya, cuma sebentar. Nah, karena itu mari kita mencoba memahami para sahabat ini, kehidupan para sahabat ini, kemudian kita merekonstruksi hidup kita ini. Sebagaimana mereka dahulu itu menata hidup mereka, men-set up hidup mereka. Ini penting. Jadi supaya kita tidak kehabisan waktu yang singkat ini ya, dengan persiapan yang minim. Sudahlah hidup kita ini cuma singkat, persiapannya minim. Ya kan? Makanya orang yang cerdas adalah orang yang melakukan investasi dengan hasil yang luar biasa. Nah, itulah kemudian kita bicara tentang sedekah jariyah macam-macam. Karena orang berpikir begitu. Ya, apa yang disedekahkan nggak pernah habis. Apalagi kalau sedekahnya berupa wakaf atau sedekah jariyah. Nah, ini yang dilakukan oleh Talhah tadi. Termasuk ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Beliau dengan entengnya, meskipun tadi itu bajunya masih dijahit karena sobek. Coba orang bisa menginfakkan kebunnya yang paling berharga, orang bisa infak 100.000 dirham, dan Masya Allah bajunya masih seperti itu. Nah, ini kisah yang luar biasa bagaimana kehidupan para sahabat Rasulullah SAW dan keluarga mereka. Ya, nah ini. Kemudian berikutnya adalah tasadduq Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ala ahdi Rasulullah SAW. Sedekahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah. Jadi yang ceritakan di sini hanya pada zaman Rasulullah, tidak pada zaman setelah Rasulullah. Nanti beda lagi. Waqad taqaddama anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tasaddaqa ala hadi Rasulullah bi syatri mali 4,000. Ya. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa Abdurrahman bin Auf telah mensedekahkan hartanya di zaman Rasulullah SAW separuh hartanya sebanyak 4.000 dinar. Summa tasaddaqa bi 40.000, kemudian mensedekahkan lagi 40.000 dinar. Summa tasaddaqa bi 40.000, kemudian setelah itu beliau mensedekahkan lagi 40.000 dinar. 40.000 dinar itu berapa? 4.000 dinar itu berapa? Satu dinar syar'i, ya, satu dinar syar'i itu nilainya 4,25 gram emas. Satu dinar. Berarti kalau 4.000 dinar itu kalau dirupiahkan, kalau 1 gramnya itu sekitar 1 juta, itu 17 miliar nilainya itu. Ya, 17 miliar. Berarti kalau 40.000 dinar infak, sekali infak ini itu berapa? 170 miliar. Jadi kalau kemarin sempat heboh viral ya, ada ibu-ibu yang apa namanya wakaf 1M gitu ya, ada teman kita ya Ustaz Fatih itu masih belum apa-apa, tapi hari ini tuh luar biasa. Kenapa? Jarang yang begitu. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf sekali infak itu bisa 17 miliar biasa itu, 170 miliar biasa itu ya. Dan tahu nggak kita, itu baru infaknya.
Di dalam kitab yang lain diceritakan Abdurrahman bin Auf itu membebaskan budak. Budak. Berapa budak yang dibebaskan? 30.000 budak. Dalam kitab yang lain disebutkan sepertiga penduduk Madinah itu dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi memakan hartanya Abdurrahman bin Auf, maksudnya dikasih infak. Percuma. Ya, sampai begitu. Betapa hebatnya. Putranya Abdurrahman bin Auf itu kurang lebih ada 30. Ya, ini kalau kita baca riwayat tentang Abdurrahman bin Auf. Setelah itu dari infaknya pada zaman Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, siapa yang menanggung kehidupan istri-istri Nabi? Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf yang memberangkatkan haji mereka, yang membiayai hidup mereka, Abdurrahman bin Auf. Ini. Jadi ini gambaran tentang orang kaya yang sudah selesai pemahamannya tentang rizki. Orang kaya yang pemahamannya tentang akhirat sudah selesai, dan itu yang membuat mereka hidupnya itu Masya Allah betul-betul orientasinya untuk akhirat. Ini ya, dunia itu penting dalam konteks apa? Investasi ke akhirat. Bukan kita menjadikan dunia menjadi tujuan, atau bahkan kemudian meninggalkan dunia atau menganggap dunia penting dunia itu, tapi untuk jalan menuju ke akhirat. Bukan kemudian menjadikan dunia itu sebagai tempat kita menetap selamanya, tidak. Karena dunia itu adalah tempat persinggahan saja. Ya, kata Nabi itu kama sali rajulun istadalla. Kita hidup di dunia itu seperti seorang musafir yang sedang berjalan mencari tumpangan atap untuk apa? Berteduh. Setelah itu kita tinggalkan lagi, karena ini bukan perjalanan, bukan destinasi terakhir kita. Gitu. Makanya semua itu harus kita orientasikan ke sana. Punya harta begitu, punya istri begitu, punya anak begitu, punya jabatan begitu, semua, ya kan? Makanya kalau kita bicara dalam konteks pernikahan, Islam itu menjadikan pernikahan itu menjadi jembatan untuk menuju kemana? Akhirat. Ayatnya apa? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kamu surga bersama istrimu. Berarti apa? Pernikahan itu menjadi apa? Jembatan. Karena itu kemudian orientasinya itu bukan yang lain, orientasinya adalah ke sana. Itu. Mendidik anak juga begitu. Mana ayatnya? Ku anfusakum wa alikum naro. Para sahabat memahami ku anfusakum wa alikum naro itu konteksnya di situ. Adibu auladakum. Didik anakmu supaya tidak masuk neraka. Jaga keluargamu dengan cara mendidik mereka agar mereka tidak masuk neraka. Itu maknanya menurut Sayyidina Ali Ibnu Abbas. Jadi orientasinya ke sana. Nah, ini yang menjadikan kehidupan mereka tadi itu selesai di dunia itu, karena mereka sudah benar cara memahami hidup ini. Nah, ini bedanya dengan kita. Kemudian berikutnya, riwayat berikutnya adalah mata saddaqa bi Abu Lubabah radhiyallahu anhu lama taballahu alaih, yaitu apa yang disedekahkan oleh Abu Lubabah radhiyallahu anhu ketika beliau itu bertobat. Jadi Abu Lubabah ini seorang sahabat ya yang pernah melakukan dosa, kemudian dia bertobat, dan untuk menebus dosanya itu kemudian beliau bertobat dengan cara apa? Mensedekahkan hartanya. Wa kharaja al-Hakim an As-Sa'ibi ibni Abi Lubabah radhiyallahu anhuma. Al-Hakim telah meriwayatkan dari As-Sa'ib ibni Abi Lubabah radhiyallahu anhuma, qala lamma taballahu ala Abi Lubabah, ketika Allah ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Abu Lubabah, qala Abu Lubabah ji'tu Rasulullah, aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ahjuru dara qaumi, aku telah meninggalkan ya rumah atau tempat kaumku alladzi asabtu biha dzanba,
di mana aku di situ telah melakukan atau telah terkenai dosa. Terkenai dosa itu kan berarti artinya beliau yang melakukan di tempat itu. Wa an khali'u min mali kullihi, dan aku melepaskan seluruh hartaku shadaqatan lillahi wa rasuli, sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Nah, di sini kita bisa belajar dua dari kasus Abu Lubabah. Jadi pertama, beliau menyadari bahwa beliau tinggal di tempat tadi, belum punya aset, dan belum merasakan tempat ini yang menjadi sumber saya melakukan dosa. Pelajaran pertama apa? Beliau tinggalkan tempat yang menjadi sumber beliau melakukan dosa tadi. Ya. Dan ini nanti nyambung dengan penjelasan Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Da'wat Dawa. Bagaimana dampaknya dosa itu terhadap kehidupan kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau melewati tempat-tempat di mana Allah mengadab suatu kaum seperti Wadi Muhasyir, ya, kalau kita dari mana, dari Musdalifah menuju ke Mina itu kan biasanya lewat Wadi Muhasyir. Itu tempat di mana tentara Abraha itu dihancurkan oleh Allah. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Ya, ketika melewati tempat itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berlari, maksudnya jangan jalan pelan-pelan supaya mereka jalannya cepat, karena bekas tempat melakukan maksiat itu yang masih menyisakan, ya. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, Abu Lubabah itu melakukan maksiat, melakukan dosa di tempat itu, maka kemudian beliau tinggalkan tempat tadi. Bukan hanya beliau meninggalkan tempat tadi agar kemudian beliau bisa menjadi orang yang lebih baik dan terhindar dari penyebab beliau melakukan dosa tadi. Yang kedua, pelajaran yang kedua, beliau jual aset-asetnya di situ, kemudian beliau infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, yujzi'u angkas sulus. Abu Lubabah, yujzi'u angkas sulus. Maksudnya kamu tidak harus infakkan semuanya, kamu ambil sepertiganya, ya, paling tidak kamu masih punya sesuatu lah, ya, kemudian silakan. Jadi bisa kita pahami begitu. Atau kemungkinan yang kedua apa? Jadi yang disedekahkan itu sepertiganya, kemudian sisanya itu digunakan untuk Abu Lubabah. Nah, ini gambaran tentang bagaimana yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian berkata perawi hadis ini, berarti ini mana yang kedua. Fatasaddaqtu bisulus, maka aku kemudian mensedekahkan sepertiganya. Artinya berarti makna yujzi angka sulus tadi itu berarti sepertiganya yang disedekahkan, sisanya itu untuk bekal hidup Abu Lubabah. Nah, kemudian riwayat berikutnya adalah tentang Salman Al-Farisi, ya, amalu Salman radhiyallahu anhu fi dzalika, bagaimana Salman, ya, bersedekah atau berinfak. Wa kharaja Ibnu Sa'ad an Nu'man ibn Humaid radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'a khali ala Salman radhiyallahu anhu bil madaini. Aku telah memasuki rumah Salman bersama pamanku, paman dari bibi, radhiyallahu anhu bil madaini, di Madain, ya. Madain itu terkenal, ya, posisinya ada di daerah Yaman. Itu sebagai tempat, ya, kalau ada istilah Madainus Sholeh, karena di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala juga menghancurkan, ya, wilayah tadi sebagai adab, dan puing-puing atau jejak-jejaknya itu masih ada. Dan itu diantara riwayat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa tadi itu, ketika Rasulullah melewati atau melintasi daerah situ, Rasulullah berpesan pada para sahabat agar mereka tidak meminum airnya, ya, macam-macam tadi itu, karena itu adalah jejak-jejak tempat Allah mengadab suatu kaum. Ya, ada yang menyebutkan itu adalah kaum Ad, kaum Samud, ya. Ada yang menyebutkan di daerah Petra. Kalau kita pernah ke Yordania itu kan ada kayak istana di dalam batu, ya. Nah, di kawasan Petra itu ada mengatakan di situ, wallahu alam.
ya, tapi ada yang mengatakan di Madainus Sholeh, ya. Ini wa huwa ya'malul khusa fa sami'tuhu yaqulu ashtari khusan bi dirhamin fa'malu fa bi bisalasi dirhamin fa'idu dirhaman fi wa unfiqu dirhaman ala iyali wa tasaddaqu bi dirhamin walau anna Umar radhiyallahu anhu nahani anhu man tahaitu. Jadi beliau itu ya memiliki sesuatu yang kemudian beliau infakkan, dan kemudian Umar itu melarang beliau untuk melakukan itu karena itu diantaranya adalah untuk tadi itu modal atau untuk bekal keluarganya, tapi tetap beliau lakukan itu. Nah, kenapa beliau melakukan itu padahal mungkin itu adalah satu-satunya aset yang beliau miliki dan itu penting untuk kehidupan keluarganya? Karena tadi apa yang kita sampaikan di awal tadi, pemahaman mereka tentang rezeki sudah selesai, pemahaman mereka tentang akhirat juga begitu, dan itu yang menjadikan mereka ringan. Mereka nggak takut sama sekali. Ya, ketika mereka mau menginfakkan hartanya mereka nggak takut. Ya, mereka mau meninggalkan keluarganya nanti gimana kalau meninggalkan keluarganya nggak meninggalkan aset, mereka nggak takut. Oh, ada Allah kok, ya kan? Ada Allah. Kita kadang-kadang meninggalkan keluarga punya aset miliaran atau mungkin punya aset ratusan juta, tapi ketika keluarga itu tidak kita didik, berebut mereka. Ya, kemarin ada jamaah yang datang ke rumah konsultasi gara-gara begini, ya, ketika dititipi amanah oleh keluarganya untuk merawat orang tuanya difitnah karena dianggap mengangkangi, menguasai asetnya. Kemudian setelah itu orang tuanya diserahkan kepada mereka supaya terhindar dari fitnah tadi. Begitu diserahkan hartanya dengan orang tuanya semua, ya, semakin lama semakin habis. Ala kulli hal, bicara tentang warisan ini memang perkara yang panas. Kenapa bisa begitu? Karena ahli waris pengen menguasai ini itu macam-macam. Jadi ketika kita meninggalkan warisan untuk ahli waris dan ahli warisnya belum selesai pemahaman tentang rezeki, belum selesai pemahaman tentang akhirat, maka harta itu menjadi fitnah. Dan ketika harta itu menjadi fitnah, maka tidak jarang bahkan justru kemudian harta itu menjadi sumber perselisihan, sumber konflik. Ya, bahkan ada salah seorang pernah sama kita juga, ya, dari daerah luar lah, ya. Itu orang tuanya bahkan diracun, ya, oleh keluarganya sendiri gara-gara warisan. Nah, disinilah pentingnya pemahaman tentang rezeki, pemahaman tentang akhirat. Ketika pemahaman tentang rezeki sudah selesai, pemahaman tentang akhirat sudah selesai, meskipun orang itu ditinggalkan pada saat itu dia tidak memiliki apa-apa, tapi insya Allah fitnah itu tidak akan membuat mereka berlarut-larut, bahkan kemudian konflik macam-macam tadi itu, sebagaimana ketika mereka diwarisi harta yang banyak tetapi pemahaman mereka, ilmu mereka tentang rezeki akhirat tadi itu belum selesai. Nah, disinilah kata kuncinya kenapa para sahabat tadi itu mereka bisa begitu luar biasa, karena pemahaman mereka tentang rezeki sudah selesai, pemahaman mereka tentang akhirat tadi itu sudah selesai, sehingga mereka menjalani hidup itu betul-betul menjadi stepping stone, batu loncatan untuk mendapatkan akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula, kata Allah, dan akhirat itu lebih baik bagimu ketimbang dunia ini. Dan itulah yang kemudian harusnya kita kejar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, melalui kajian-kajian seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita taufik, ya, kita bisa hadir di majelis seperti ini mendapatkan pemahaman begini, itu bagian dari taufik Allah. Enggak semua orang, ya, habis sholat bisa duduk begini mendengarkan, kemudian bisa mencerna, kemudian mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan lalu kemudian diamalkan. Enggak semua orang. Artinya kita bersyukur karena ini adalah bagian dari taufik yang Allah berikan pada kita. Kita diistiqomahkan oleh Allah di majelis seperti ini, itu bagian dari taufik yang Allah berikan, dan itu bagian dari nikmat yang harus kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti ini. Jadi karena itu kita mohon pada Allah, ya, semoga kita diistiqomahkan dalam ketaatan, ya,
kemudian Allah tata semua hidup kita, keluarga kita, anak kita, keturunan kita dijauhkan dari fitnah dan bala, ya, sehingga semuanya sa'adah fid dharain, bahagia dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup majelis kita, silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau menanyakan sesuatu, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.